Adu pukul mereka berhenti. Dua orang warung yang membawa celurit pun masih terdiam juga menunggu gerakan dari Pak Becak. Kurasa suasana tampak kembali terkondisikan. Dari bawah tempat tidur, duduk penumpang dari becak, keluar birang. Bindo khas Jawa berukurannya sedang yang tampak terasah. Pak Becak kembali memasang kuda-kuda meladeni mereka berdua. "Iki puter balik ora iso toren," kata Lek John. "Babras kabeh iki Lek, ora mungkin kuwi nggur nggawe film layar lebar." Salah satu maju mengayunkan celuritnya ditangkis oleh Pak Bindo Pak Becak. Tanpa gentar mereka masih mempertahankan badan mereka saling memasang kuda-kuda. Kedua orang warung maju saling melancarkan ayunan celurit kepada Pak Becak. Trang, jelas. Satu dari lain orang warung mundur karena pertangkisan serangannya, sementara yang satu kehilangan tangannya. Tepat pergelangan tangan, darah mengucur segar, deras karena tertebas. Ambruk seketika. Kukira perlawanan mereka dari hal itu sudah selesai. Orang warung yang hanya memiliki satu tangan ternyata merangkak mencoba mengambil golok tersebut. Pak Becak dengan sigap menginjak celurit tersebut, mencegah untuk diambil. Satu dari orang warung yang mundur tadi maju ditendang perutnya dengan keras oleh Pak Becak. Brak! Ambruk seketika. Pak Becak menarik kepala orang yang merangkak ke celurit tadi hingga kepalanya terdongkak dan mata melotot kepada Pak Becak. Dengan satu tangan ia mampu menahan kekuatan tangan Pak Becak yang masih segar bugar. Sementara tangan satunya yang ia miliki sudah terpotong. Leher bawah orang merangkak itu tak luput dari benda tajam Pak Becak. Gerakan tebasan dari bawah menuju leher tepat sasaran. Darah merah pekat bercampur hitam keluar dari leher orang tersebut. Tampak mata sudah putih, kehilangan nyawa. Mulut kaku mengeluarkan darah yang banyak. Nampak bagian leher hilang sebagian dari orang yang merangkak tadi. "Balik Lek, iki wis ora waras Lek." Jantungku berdetak kencang, rasa takut mulai menyelimuti. Perkalihan adu pukul berujung adu bacok yang mengerikan. Mati wong iku Ren. Kukira sudah setelah itu, namun dari atas leher kembali melayang bendo Pak Becak. Badan dan kepala orang tersebut pun terpisah. Tanah tempat mereka berpijak, celana Pak Becak penuh darah, bermuncratan kemana-mana. Mencengkram rambut orang tersebut, kepala orang dengan mata putih, mati. Mulut menganga, mengeluarkan darah pekat. Teman orang warung melihat rekannya sudah tidak pun tak berhenti mengayunkan sebuah celurit lagi. Tepat kena kepala rekannya yang sudah tiada, Pak Becak menggunakan kepala rekan sebagai umpan. Lalu Pak Becak menendang celurit dari tangannya dan terpental jauh kembali dengan bendonya. Organ dalam, usus besar dan kecil, juga semua isi perut orang warung tersebut tumpah dengan keluarnya darah merah hitam yang sangat banyak. Juga dari mulutnya berlumuran darah merah kental cukup banyak. Mata melotot, tampak menatap atas, pandangan kosong, memutih, tanda ia sudah tewas. Memecah tulang punggung belakang membuat badan orang warung tersebut menjadi dua. Pemandangan sadis yang tak terlupakan, ku mual ingin mutah. Perutku ikut bergejolak melihat jerohan orang itu pindah dan memisahkan setengah tubuh, atas dan tubuh bawah. Inginku beranjak pergi, namun aku dan Lek John terpaku tak bisa memalingkan mata dari pandangan kejam ini. Sedari awal mereka berkelahi hingga menyisakan Pak Becak sendiri. Pak Becak mempersilahkan mobil kami lewat setelah memindah becak di tengah jalan dan jasad tergeletak
menghalangi di jalan sawah desa ini. Pak Becak tersenyum menunduk memberi jalan. Kami terus melaju melewati sawah-sawah, lalu berbelok kiri, terus masuk ke dalam desa. Mulai dari sini nampak rumah warna yang berjauhan, diselingi kebun beberapa pohon mangga dan tanaman singkong. Terhenti di warung makan ini, Lek John tampak tak tenang mengendarai mobil. Sedari tadi nampak di wajahnya suram. Mungkin karena pemandangan tadi, betul juga kita harus istirahat karena lelah. Semua yang kukira ada dalam wajah Lek John dengan ketakutan gemeteran sambil membuka pintu mobil. Gagap ia berkata, mangan sik yo, luwe aku, ngopi sik, gemeter ket mau luwe, kata Lek John. Sore menjelang malam hari itu sangat melelahkan. Yang kukira Lekku sedang ketakutan, ternyata ia lapar. Kami masih berada di warung itu. Setelah makan dan meminum, setelah gelas dari kopi yang terasa khas desa, pahit, pas dengan manis yang membuat pikiran rileks. Kuwi mau sopo to? Kok biadab ngono? Mateni wong gawe bendo, sadis meng, kata Lek John. Salah seorang warga yang mendengar pun bertanya, maaf Pak ngapunten nggih, kula mboten salah krungu. Sinten nggih damel bendo mateni wong, kata salah seorang warga. Maaf Pak, permisi ya, apakah saya tidak salah dengar? Siapa yang memakai bendo buat membunuh orang? Kuwi mau lo, awan mau, agean teko nyang desa iki, wis disuguhi bacok-bacokan. Getih kok nang dalan, sawah desa, kata Lek John. Wis Lek, jawabku. Aku yang ketakutan karena mungkin di sini ada pembunuh berantai yang mungkin saja ini adalah teman orang tadi. Balik ayo Lek, kataku. Sebaiknya sampean pulang mawon nggih, kula ngertos sampean pendatang, mumpung hawane dereng peteng, nggih? Kata ia. Kami terdiam. Setelah kami beranjak keluar, ia mulai berbicara lagi yang menghentikan langkah kami untuk pulang. Ngeten Mas, teng desa niki enten sing damel pesugihan. Dados nopo ne kula mboten semerap. Soale melarat sedaya teng desa niki, sampai sakniki mboten enten sing sugih. Kan niku aneh. Pun dicek sedaya mboten enten sing gadah arta teng desa niki. Polisi niki tiap minggu, tiap wulan teng mriki pasti wonten kejadian kematian pembunuhan, mutilasi. Lan korbane kuwi mesti mati orang nggur siji, iso kadang loro. Dicek sedaya bukti alat pembunuhan, sedaya wong teng desa mriki dicek mun kalih polisi. Nganti saiki dugaan wong luar sing lewat terus pun dibunuh becak. Mergae noti pelaku ora jelas, lan korban mesti beda-beda. Tiap wulan pasti. Akhire warga tetap yakin mesti ana pesugihan sing gawe teng desa mriki, soale mesti mati. Mergane warga percaya turun-temurun sejarah desa niki. Biyen ana demit sing jenenge ora oleh disebut, ora oleh diceluk, mergae ngundang. Sedaya teng desa mriki wae sing ngertos namine demit. Begini Mas, di desa ini ada yang memakai pesugihan. Dibuat apa pesugihan tersebut? Saya tidak tahu menau. Soalnya orang di desa ini masih miskin semua. Tidak ada yang kaya raya di desa ini. Sampai sekarang tidak ada yang kaya raya. Kan itu aneh. Semua rumah di sini cek tidak yang mempunyai uang. Banyak di desa ini. Polisi itu tiap minggu, tiap bulan ke sini pasti ada kejadian pembunuhan mutilasi. Dan korbannya itu tidak cuma satu, terkadang dua. Dicek semua bukti alat pembunuhan, semua dicek di sini.
Sampai sekarang dugaan cuma orang luar dari desa yang membunuh secara acak. Soalnya motif pelaku tidak diketahui. Setiap korban berbeda tiap bulan. Akhirnya satu kembali ke dugaan pertama pesugihan yang dilakukan oleh warga di desa ini memakainya. Kepercayaan turun-temurun ada satu hantu yang tak boleh disebut namanya. Soalnya mengundang kehadiran hantu tersebut. Semua orang di desa ini mengetahuinya. Entah kenapa hari itu mulutku terucap satu hal yang mungkin aku menyesal ucapannya. Entah tak tahu rasa penasaran saat bapak tersebut menceritakannya, membuatku lepas kendali dan mendekat ke bapak tersebut. "Jenenge sopo, Pak?" "Demit Bendo." "Demit Bacok," kataku menebak. Lidahku terpeleset, tergigit. Jagal mati. Kenapa aku mengucapkan kalimat yang bahkan aku tak tahu asal-usulnya? Seorang warga beranjak dari tempat duduk, membayar apa yang ia pesan di warung. Beberapa mulai terdiri dari tempat duduk. Suara tembok yang terbuat dari bambu dan bendo yang digoreskan. Kami beranjak ikut lari, namun apa daya, pintu depan terkunci. Bersama beberapa warga menggedor pintu depan. Aku dan Lek John juga ikut menerobos ke depan, mencoba mendobrak pintu bambu yang tiba-tiba tertutup. Kami mencoba keluar, mulai hawa mencekam, menakutkan dari belakang. Kami takut terulang kejadian tadi siang dengan adegan darah di mana-mana. Dras! Punggung tanganku tergoles oleh pisau bapak yang ada di belakangku. Aku meranggang kesakitan. "Cocok kowe sing dadi tumbal," katanya sambil mengelap darah yang keluar dari tanganku dengan kain putih. Ia berlari belakang dan membuka pintu belakang untuk kabur. Dang! Suara terdengar lagi. Sosok besar hitam dengan mata merah tajam mengerikan, seakan penuh dendam dan menginginkan darah seperti warna matanya. Entahku tak nampak kakinya yang menapak ke tanah atau tidak. Tak tahu sosok tersebut orang atau bukan. Namun yang kurasa kembali hawa kematian muncul. Bapak tadi yang berlari ke belakang pun naas nasibnya. Bahu kirinya terkoyak, dari jauh kulihat darah kembali melewati punggung bapak itu. Lengan kirinya yang terlepas, darah yang kusaksikan tadi siang kembali berulang. Menuju dada depan yang tak henti-hentinya bendonya tertancapkan. Bendo sosok tersebut yang menginginkan kejadian sadis tadi siang. Siapa? Apa Pak Becak itu? Dan siapa sosok itu? Apakah ia hantu? Apakah orang? Apakah Pak Becak tadi? Brak! Pintu depan warung terbuka. Beberapa orang desa dan pemilik warung pun berlarian berhamburan, menandakan mata mereka yang takut dengan hal tersebut. Namun mereka menatapku dengan amarah yang mungkin tak bisa kuhindari. Memang ini salahku berkata seperti itu dan membuat kejadian ini seperti ini. Maaf kepada mereka mungkin tak cukup meredakan amarah mereka. "Ayo Lek, mulai wae," kataku. "Ayo Lek, pulang saja." "Iya wis Ren, bahno surat-surate, penting nyawone," kata Lek John. Bunyi mobil tak dapat dihidupkan. "Ayo Lek, iki apa maneh? Tekor akine," kataku. "Ancen wayahe ganti no, wis 2 tahun ora diganti," kata Lek John. Sosok dari dalam warung menghampiri menuju pintu depan sementara mobil kami berada di luar halaman depan warung. Pelantaran yang lumayan luas untuk parkir mobil. Dari yang ku tahu, sosok tersebut adalah Pak Becak tadi siang persis dengan bendonya. "Jan, koclok. Starter sikile cepet," kataku.
Ojo guyon Ren, iki mati lho awake dhewe. Kuwi wis cedhak bocahe, kata Lek John. Jangan bercanda Ren, ini mati kita. Sudah mendekat sosok itu. Kaca mobil tertebas. Saat ini sosok Pak Becak nampak dengan jelas. Ayunan benda yang sama membuat kaca hancur pecah mengenai lengan dan pipi kiriku. Lenganku yang terluka mengeluarkan darah. Pipiku tergores pun terdarah. Makin menambah sakit diiringi hawa kematian yang terus muncul mendekat. Aku menutupi pipi kiriku yang terluka dan mencoba melihat ke arah ke samping dengan sosok yang sangat mengerikan di dekatku. Senyum terangkai membuat kumis kebalnya naik, makin nampak mengerikan. Sorot mata yang tampak bengis, tak kenal ampun, masih tampak niat membunuh seperti siang tadi. Hush! Suara bendo mengayun lagi. Bendo mengarah tempat kursi mobil. Nasib beruntung memihakku karena aku refleks bergeser mendesak ke arah Lek John, lalu membuka pintu dengan paksa. Asem, rusak mobilku iki, kocok pecah, saiki kursi. Aku ki yo durung benakno, kata Lek John. Aku mendorong Lek John keluar lewat pintu satunya. Ia pun terjatuh, tersungkur keluar dari mobil. Aku beranjak berdiri sambil merintih menahan sakit, berlari menjauh. Ku tak mau begitu mencolok terlihat dari jalan. Aku masuk ke dalam kebun singkong yang berada di samping warung. Sambil menyibak muka jalan menerobos pohon singkong yang tinggi sedada orang dewasa. Di tengah sore yang gelap ini, aku berlari tanpa arah, tanpa cahaya, tanpa penerangan. Pikirku hanya lari dan menjauh. Lek John? Terlupa apa Lek John mengikutiku berlari atau masih terjatuh, dan nasibnya aku tak tahu. Pak Lekku, kataku. Rasa bersalah telah membiarkan Pak Lekku terjatuh dan aku hanya berlari tanpa membantu dia. Pak Lekku di mana? Bodohnya diriku. Srek, srek, srek. Hah? Teriakku kaget. Oh alah Lek John toh, duduk di sana. Ngapain Lek? Kok duduk di sana? Cari apa? Kataku. Dalam kegelapanku mendekatinya, mencoba menepuk pundaknya. Nggih Mas, panen singkong Mas. Iya Mas, panen singkong Mas, katanya. Kukira Lek John, ternyata warga desa sedang memanen singkong. Ada-ada saja. Aku tertawa benar juga Mas. Masa Lek John memanen singkong? Kan tidak mungkin. Aku berhenti. Bukankah aku sedang dikejar pembunuh tadi? Mengapa ada orang memanen singkong pada malam hari? Ku menoleh dan kembali merasakan takut karena tak ada orang yang memanen tadi. Padahal baru melangkah beberapa saat, tidak ada orang di belakangku. Suasana mulai merinding, hawa buruk, hawa merinding mulai merasuki tubuh lagi. Siapa yang tadi kulihat? Kondisiku sekarang masih amankah? Di mana Pak Becak yang mengejarku tadi? Dan bagaimana nasib Pak Lekku? Ku kembali ke mobilku tadi karena tak enak perasaanku jika meninggalkan Pak Lek ku seorang diri. Apalagi beliau suka bercanda. Rasa bersalah dan takut karena jika terjadi hal buruk pada Pak Lekku. Mungkin aku tak bisa memaafkan diriku sendiri. Terkadang ia menjengkelkan, namun ia memang suka bergurau, sering bercanda. Semenjak ayahku tiada, aku bersama Lekku dari aku kecil. Lek John, semoga Lek John baik-baik saja. Tak lama aku sampai di mobil Pak Lekku, tepat masih sama seperti tadi. Pintu bagian sopir terbuka, kaca kiri pecah, kursi tempat duduk sobek karena kejadian tadi. Lek John, kataku. Lek John, teriakku mencoba mencarinya. Tak ada sautan kecuali jangkrik. Hening hawa bercampur suasana dingin. Dek.
Kembali ku membenci hawa kematian ini. Bulu kuduku semakin merinding dibuatnya. Bunyi-bunyi benda yang membuatku semakin gila karena banyak kejadian aneh. Kejadian mengerikan dalam satu hari ini. Hawa kematian mulai menusuk bagian belakang tubuhku. Ingin rasanya untuk menoleh ke belakang. Berharap itu sosok Lek John. Namun menggerakkan leherku sendiri, aku pun tak bisa. Terpaku terdiam, tubuh mulai dingin. Wush. Angin berhembus. Suasana mulai tenang. Aku bisa merasakan hangat tubuhku lagi. Merasa lebih nyaman. Aku bisa menggerakkan kedua tanganku. Semua tampak lebih normal suasana ini. Ku menoleh ke belakang dan benar saja tak ada siapapun di sana. Terdengar suara azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan maghrib berkumandang. Hatiku tampak tenang dengan suara azan ini. Bersyukur atas hilangnya rasa mencekam karena suasana azan ini. Jantungku kembali berdebar, timbul satu keinginan menyelamatkan diri lagi. Apakah karena suara azan sosok tersebut hilang dan hilang suasana mencekam di belakang tadi? Ku menutup pintu mobil lalu berlari menuju sumber azan yang masih sayup-sayup terdengar, entah masjid atau musola. Aku harus mendatanginya untuk sholat, sembari berlindung dari sosok tersebut. Berlari dari kejauhan nampak sebuah musola. Di sana sudah ada beberapa warga yang bersiap untuk melaksanakan sholat. Sampai di musola aku belum bisa berdiri, masih terengah-engah karena berlari yang cukup melelahkan. Luka di tubuh ini masih perih, beberapa serpihan kaca masih menempel di lengan kiri. Pipi dan tanganku yang tergores masih mengeluarkan darah. Mataku mulai kehilangan pandangan jelasnya, pusing, dan kepalaku muncul. Keseimbangan tubuh pun mulai hilang. Bruk. Pusing masih melanda kepalaku, terbangun dari mimpi, ku yang tampak seperti kenyataan. Tepat bersandar pada pilar musola, aku tersadar banyak orang di sini mengerumuniku. Ada yang terlihat dari kejauhan, tak mendekat. Aku kebingungan apa yang sedang terjadi padaku. Seingat aku sedang dikejar oleh sosok mengerikan tersebut. Lalu ku berlari ke dalam kebun singkong dan menemui seorang yang tiba-tiba hilang ketika aku mencoba mencarinya. Berlarian ke sini ku sadar akan pingsan. Pak Lek, Lek John, Lek John, Lek John, kataku. Beberapa orang yang berada di musola mendekatiku seolah kebingungan. Aku memikirkannya, masih memikirkan Pak Lek. Air mataku mulai menetes membayangkan bagaimana nasib Pak Lekku yang kutinggal sendirian. Apakah ia masih berada di sana? Apakah ia meninggal karena berhadapan dengan sosok mengerikan membawa benda tadi? Lek John, kataku. Apa sih Ren? Celuk-celuk ae. Nang kene aku. Iki lo. Apa sih Ren? Panggil-panggil terus. Di sini aku. Ini aku lo, kata Lek John. Lek, sampean kemana tadi Lek? Kataku. Pak Lek kemana tadi Lek? Ya sholat ngono, maghrib ngono, ajan sholat, kata Lek John. Ya sholat begitu, maghrib lo, ajan sholat. Aku terdiam, berarti Lek John ke musola. Nasib baik ia sudah aman. Pak Lek ngawur loh, aku cari di mobil, tadi tidak ada, kataku. Kowe sing ngawur, Pak Lek ditabrak disenggol, wis tiba teko mobil, diidak-idak pisan. Kamu yang ngawur, pamannya ditabrak disenggol, sudah ku terjatuh dari mobil, diinjak-injak. Ternyata, kata Lek John, aku terdiam mengakui kesalahanku. Ada apa? Ada sesuatu yang terjadi. Apa bisa bercerita? Kata Ustadz. Aku dan Lek John masih terdiam.
Lengan tanganku ditarik dan aku dihempaskan ke tanah pelantaran musola. Jelep, jelep. 2 pukulan mendarat, 2 orang lainnya ikut berebut. 4 pukulan tepat di perutku. Aku makin tersungkur merintih, menambah luka yang kurasakan. Nampak dari mereka ingin menambahkan rasa sakit. Sorot mata berisi amarah, tak tertahankan. Mereka ingin segera menghabisiku dengan tangan kosong. Mending sampean ngaleh sing adoh toko desa iki, timbang sampean gawe perkara nang desa iki. Lebih baik kamu pergi yang jauh dari desa ini, daripada hanya membuat perkara di desa ini, kata orang tersebut. Orang tersebut menjauh memandangku, masih dengan rasa amarah yang menggebu. Lama untuk membiarkan warga tersebut. Bagian dari musola pun mencoba membuat keramaian berkurang. Pak Ustadz menengahi pembicaraan, membuat suasana lebih manusiawi, lebih terkontrol. Beberapa dari orang desa mulai meninggalkan musola. Beberapa dari mereka masih menunggu isya. Hening malam memecah suasana ramai. Selepas isya, kami pun mencoba izin kepada Pak Ustadz untuk kembali ke kota. Itulah sahabat cerita dari Tumbal Pesugihan Desa Jagal. Ditunggu part selanjutnya.